جاء بدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, khususnya nikmat sehat, nikmat sempat kita bisa menunaikan kewajiban kita sholat maghrib dengan berjamaah, dan alhamdulillah bisa kita teruskan dengan majlisul ilmi untuk mengkaji as-sunnah an-nabawiyah. Hari ini insyaallah akan kita kaji ahaditsul qudsiyah. Semoga niat kita ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh kita. Setiap langkah dari langkah kita akan mengangkat derajat kita, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kajian-kajian yang sudah kita lalui kitab Riyadhus Shalihin ternyata saya lihat terakhir sudah selesai. Insyaallah hari ini akan kita kaji yaitu kitab Al-Ahaditsul Qudsiyah, yaitu hadis-hadis qudsi. Buku ini dulu saya karena saya dulu di Mesir ngambil tafsir, maka disunahkan untuk membeli buku Ahaditsul Qudsiyah agar supaya wawasannya lebih, di mana buku ini ditulis oleh Wazaratul Awqaf, yaitu kalau di kita adalah Kementerian Agama. Kalau di Mesir namanya Wazaratul Awqaf wad Diniyah. Buku ini saya tulis belinya tanggal 17 bulan 1 1991. Ini buku yang mengumpulkan dari seluruh hadis-hadis qudsi dari seluruh kitab-kitab yang ada. Dari 7 kitab dikumpulkan menjadi satu kitab, yaitu semuanya adalah hadisul qudsiyah. Dari kitab apa saja? Supaya kita tahu, buku ini diambil dari kitab Muwatta li Imam Malik. Kalau kita banyak mengenal kitab Muwatta atau kitab Ibnu Malik. Begitu juga diambil dari Sahih Imam Muhaddisin, yaitu Imam Al-Bukhari. Yang ketiga diambil dari Sahih Abi Hasan Muslim An-Nisaburi. Yang keempat diambil dari Jami'ul Imam Isa At-Tirmidzi. Jadi dari kitabnya Imam Tirmidzi juga diambil. Yang kelima Sunanul Imam Abi Dawud. Yang keenam diambil dari Sunan Imam Abdurrahman Ahmad ibnu Shu'aib atau An-Nasai. Yang ketujuh diambil dari Imam Ibnu Majah. Jadi 7 buku diambil dari 7 buku ini, seluruh hadis-hadis yang berkenaan dengan hadisul qudsiyah, atau jadilah buku Ahaditsul Qudsiyah. Sekarang kita ingin mendalami lebih tahu apa perbedaan Ahaditsul Qudsiyah atau Hadisul Qudsiyah dengan Al-Quran ini. Minim ada 3 sampai 4 perbedaannya. Yang pertama dari segi lafadz dan makna. Dari segi lafadz dan makna. Al-Quran itu lafadz dan maknanya dari Allah diturunkan kepada malaikat Jibril, dan lafadznya ini tidak bisa berubah. Ini
lafaz dan maknanya dari Allah diturunkan ke malaikat Jibril kepada Nabi melalui malaikat Jibril. Kalau hadisul qudsi maknanya dari Allah, jadi mendapatkan maksudnya begini, tetapi Nabi kita Muhammad SAW yang melafadzkan. Ini perbedaan Al-Quran dan hadisul qudsi secara makna dan lafadz. Kalau Al-Quran makna dan lafadznya dari Allah, kalau hadisul qudsi maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sifatnya. Sifat Al-Quran itu mukjizat, terjaga dari perubahan lafadz dan makna. Titiknya saja berubah, sudah akan berbeda makna. Maka seluruh lafadz dan maknanya itu semenjak zaman Nabi sampai hari ini tidak berubah ya. Jadi seluruhnya terjaga. Ini Al-Quran. Jadi secara sifatnya Al-Quran itu betul-betul datangnya dari Allah, mukjizat. Hadis qudsi itu tidak bersifat mukjizat, bisa diriwayatkan maknanya saja. Maksudnya itu seperti ini, karena Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda seperti ini, maksudnya adalah seperti ini. Itu boleh. Tetapi kalau Al-Quran tidak diperbolehkan, harus seluruhnya, yaitu makna, hurufnya, kalimatnya harus sesuai dengan Al-Quran. Maka sampai dihafal sampai hari ini, dan Allah memberikan jaminan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaga Al-Quran. Ini hal yang luar biasa. Al-Quran ini sampai hari ini tidak ada perubahan sedikit pun dari Al-Quran. Yang ketiga, status Al-Quran. Status Al-Quran itu di saat kita baca itu adalah merupakan ibadah. Jadi Al-Quran di saat kita baca secara huruf per huruf akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nilai ibadah, nilai pahala. Kalau hadis qudsi tidak selalu dianggap sebagai ibadah, akan tetapi tetap memiliki keutamaan di saat kita ini menghafalnya. Tidak ada nilai pahala membaca satu huruf akan mendapatkan sekian, tidak. Yang keempat, Al-Quran itu disyariatkan dibaca waktu sholat. Jadi disyariatkan untuk dibaca waktu sholat. Ayat mana saja boleh untuk dibaca, surah mana saja boleh. Tetapi hadisul qudsi tidak boleh seseorang karena ini kalam Allah, ucapan Allah, maka dibaca. Itu tidak diperbolehkan. Ini bedanya. Nah, maka minim 4 hal ini kita memahami hadis qudsi dengan Al-Quran. Kita lihat bab yang pertama, yaitu keutamaan zikir dan kalimat tauhid. Bagaimana di saat kita ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kita lihat hadis yang pertama, haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id, haddatsana Jarir anil A'mas
an Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari Qutaibah. Setelah itu diriwayatkan dari A'mas atau Ibnul Jarih. Setelah itu dari A'mas dan diriwayatkan dari Abi Shalih dan Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna lillahi malaikatan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat yang tugasnya itu yatufuna fit turuq yaltamisuna ahlan dzikri. Tugas malaikat ini adalah yatufun, keliling mondar-mandir di atas bumi ini. Untuk apa? Yaltamisuna ahlad dzikri, untuk mencari orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimatnya ahlad dzikri, orang yang senantiasa berzikir. Bukan qaumun yadhkurun, kaum yang senantiasa berzikir. Kita di saat duduk di dalam majelis seperti ini, kita ini juga termasuk orang yang berzikir, majlisul ilmi. Kita selesai sholat, setelah itu kita berzikir, mengucapkan minim subhanallah salasa wa salasin 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kita baca itu, minim itu. Belum doa-doa yang lain yang kita baca. Maka itu adalah berzikir. Maka di saat kita ini berzikir, fa idza wajadu qauman yadhkurunallah, kalau ada satu kaum, kita semuanya yang di saat duduk di masjid berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka para malaikat itu senantiasa memanggil kepada yang lainnya. Tanadau, dipanggillah yang lainnya, sini. Apa? Halumma ila hajatikum, ini yang kalian cari, hajat kalian. Apa? Mencari orang yang senantiasa berzikir. Jadi malaikat pada saat itu memanggil teman-teman yang lainnya, ayo kita sama-sama mendengar orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana malaikat pada saat itu? Fa yakhufuna bi ajnihatihim ilas sama'id dunya, menggepakkan sayapnya sampai ke langit. Dari bumi sampai ke langit digepakkan, yaitu sayapnya. Maka kalau ada orang majlisul ilmi, majlisul zikri, orang yang senantiasa menuntut ilmu dan berzikir itu, maka malaikat senantiasa menggepakkan sayapnya. Wa ghasyiyatuhumur rahmat, dilimpahkan oleh Allah rahmat kepada orang-orang yang senantiasa berzikir. Seperti ini kita enggak tahu, malaikat menggepakkan sayapnya di atas kita semuanya untuk memberikan rahmat kepada kita semuanya. Ini keistimewaan orang yang berzikir. Qala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fayas'aluhum rabbuhum wa wa'lamu bihim. Semuanya orang-orang yang berzikir ini meminta kepada Tuhannya, dan Allah lebih tahu apa yang telah diminta oleh hamba-hamba ini. Seraya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat itu, wahai malaikat, ma yaqulu ibadi,
Wahai malaikat, apa yang diucapkan hamba-hambaku tadi setelah sholat, setelah itu ngaji untuk senantiasa ingat kepadaku, itu apa yang diucapkan? Maka malaikat itu menjawab, fayaqulun, para malaikat itu mengucapkan, yusabbihunak, ya Allah, ya Tuhan kami, orang-orang yang berzikir tadi senantiasa bertasbih kepada Engkau, mensucikan Engkau ya Allah, dengan mengucapkan kalimat tasbih, subhanallah, 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 subhanallah. Setelah itu apa yang dilakukan lagi? Wa yukabbirunaka, senantiasa bertakbir kepada Engkau ya Allah, mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu wa yahmadunaka, hamba-hamba itu senantiasa mengucapkan yaitu hamdalah, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Wa yumajjidunaka, dan senantiasa memuliakan Engkau ya Allah, dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seluruhnya kecil, hanya Allah yang besar. Maka kita ini disunnahkan minim paling tidak setelah sholat jangan assalamualaikum, assalamualaikum langsung pelencing. Diupayakan zikir, berzikir kepada Allah Subhanallah, 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 salasa wa salasin, 33. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau bisa juga langsung subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini kalimat bertasbih kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fayaqulu, Allah berfirman kepada para malaikat, hal ra'auni, wahai para malaikat, apakah orang-orang yang bertasbih, bertahmid itu melihatku, wahai malaikat? Fayaqulun, maka para malaikat itu berkata, la wallah ma ra'auka, tidak ya Allah, orang-orang yang senantiasa bertasbih, bertahmid, mengagungkan Engkau itu tidak melihat Engkau ya Allah. Fayaqulu, setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman lagi kepada para malaikat, wa kaifa law ra'auni, wahai para malaikat, bagaimana seandainya hamba-hamba yang bertasbih tadi, berzikir kepadaku itu melihatku, wahai para malaikat? Qala, maka berkatalah para malaikat itu, yaqulun, malaikat itu menyatakan, law ra'auka, ya Allah, seandainya hamba-hamba yang berzikir tadi, yang mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, melihat Engkau ya Allah, kanu asyadda laka ibadatan, mereka akan lebih lagi ibadahnya. Kalau mungkin di saat dia berzikir hanya setelah sholat ya Allah, mungkin setiap saat dia akan senantiasa mengucapkan atau berzikir kepadamu ya Allah, karena ingin melihat Allah nanti, yaitu pada saat hari
hari kiamat. Maka terus ibadahnya akan ditingkatkan, kualitas ibadahnya akan ditingkatkan. Pada setiap saat dia akan senantiasa berzikir kepada Engkau ya Allah. Wa asyadda laka tamjidan wa tahmidan, dan senantiasa menambah lagi, yaitu untuk mengagungkan Engkau ya Allah. Wa aktsara tasbih, dan akan memperbanyak lagi untuk bertasbih. Di saat duduk di depan rumah bertasbih, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, bukan hanya sekedar di dalam masjid. Kalau melihat Allah, kata malaikat, sambil jalan dari masjid menuju ke rumah senantiasa mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Terus dia ucapkan itu, senantiasa bertasbih, senantiasa bertakbir, dan senantiasa bertahmid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aktsara tasbih, memperbanyak tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Boleh dengan kalimat-kalimat yang lebih mulia, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi boleh, atau subhanallah wa bihamdi adada ma khalaqullah, subhanallah wa bihamdi adada ma khalaqullah. Sing gampang ae subhanallah, subhanallah. Agak sedikit lagi diucapkan subhanallah, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Itu boleh. Maka perbanyak untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala fa yaqulu madza yas'alunani, ditanya malaikat ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai para malaikat, apa sih yang diminta oleh hambaku ini? Awan, esok, sore bertasbih, bertahmid kepada aku, itu apa yang dimau, itu apa? Qala yas'alunakal jannah. Ya Allah, orang-orang yang senantiasa bertasbih, bertahmid ini senantiasa menginginkan surgamu ya Allah. Maka dia senantiasa berucap hal yang seperti itu terus, karena menginginkan surga Allah. Orientasi hidupnya adalah orientasi kehidupan akhirat. Maka pada saat itu yaqul, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hal ra'auha, wahai malaikat, apakah hambaku yang senantiasa bertasbih, bertahmid, berzikir tadi itu pernah melihat surgaku, wahai malaikat? Qala yaqul la wallahi ya Rabb ma ra'auha. Ya Allah, orang yang berzikir di atas bumi ini tidak pernah melihat surga Engkau ya Allah. Tidak pernah sedikit pun melihat, cuma hanya diberi gambaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana surga itu. Cik gambaran itu belum pernah melihat. Itu sudah bertasbih, bertahmid kepada Allah. Maka yaqul law annahum ra'auha, wahai malaikat, seandainya hamba-hamba itu pernah melihat surgaku itu, apa yang akan terjadi? Maka malaikat itu menyatakan, kanu asyadda 'alaiha khirshan. Ya Allah, mereka akan lebih tamak lagi. Lebih tamak lagi. Karena apa? Ingin lah mlebu nang swargane Gusti Allah. Kalau perlu 24 jam dia akan senantiasa berzikir.
terus akan saking tamaknya. Bukan hanya tamak itu, wa asyaddallaha talaban, dan mereka ingin mendapatkan surga itu dengan berbagai macam cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, siang malam dia senantiasa berzikir kepada Allah karena ingin mendapatkan surga Allah. Wa'zamu fiha raghbah, dan dia senantiasa keinginan keras untuk mendapatkan surga itu. Ini seandainya manusia itu tahu yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Wis zikirnya itu bukan hanya mungkin pagi saja, setelah sholat saja, siang malam, bahkan mau tidur terus zikir, bahkan naik kendaraan, apapun dia lakukan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu para malaikat, Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada para malaikat itu, wa bima yata'awwadun, wahai para malaikat, apa yang dia takuti, berlindung kepadaku tentang apa orang-orang yang senantiasa berzikir itu, wahai malaikat. Qala yaqul minan nar, orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah ini adalah orang yang ingin berlindung dari api neraka. Maka kalau kita ini ingin untuk dijauhkan dari api neraka, perbanyak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat pada saat itu bertanya, Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada para malaikat, wahal ra'auha, wahai malaikat, apakah orang-orang yang berzikir kita ini pernah melihat api neraka? Qala yaqul la wallahi ya Rabb, tidak ya Allah, mereka tidak pernah untuk atau melihat api neraka. Qala yaqul kaifa law ra'auha, wahai malaikat, seandainya manusia itu pernah melihat api neraka, terus bagaimana? Law ra'auha kanu ashadda firara wa asadda laha makhafa. Manusia kalau tahu api neraka itu akan lari dari api neraka dan takut setakut-takutnya, maka dia akan senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah dengan senantiasa berzikir. Jadi kalau kita ini tahu adab api neraka, wis paling awal esok sore enggak pernah tidak untuk berzikir. Yang ditunggu mungkin hanya sholat tok, kalau kita ini pernah melihat api neraka. Maka pada saat dialog yang seperti itu, yaqul, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para malaikat, ushhidukum, wahai para malaikat, saksikanlah, inni qad ghafartu lahum, hari ini akan aku ampuni seluruh orang-orang yang senantiasa berzikir kepadaku, wahai para malaikat. Maka jangan sampai lisan ini tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, ambek melaku subhanallah wa bihamdi, pakai sepeda motor subhanallah wa bihamdi, terus kalimat itu mari kita ucapkan. Kalau mau panjang, subhanallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, terus diucapkan kalimat-kalimat itu agar Allah memasukkan kita di dalam surga, menjauhkan dari api neraka. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, qala yaqulu malakun minal malaikah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengkisahkan ada salah seorang atau
dari malaikat itu menyatakan fihim fulan laisa minhum. Ya Allah, bagaimana ada di saat di dalam majlis yang seperti ini ada orang masuk tetapi bukan untuk senantiasa yaitu mengkaji ilmu. Bayangan engko aku nek ngaji engko oleh jajan. Itu angan-angannya seperti orang seperti itu. Orang datang di dalam kajian kepingin oleh berkat. Apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Innama ja'a lihajatin. Wahai malaikat, dia datang untuk melakukan satu hajat. Humul julasa la yasqa bihim jalisuhum. Mereka itu bersama orang-orang yang baik yang senantiasa bersama mereka. Jadi orang yang datang pada saat itu bukan untuk ngaji, bukan untuk senantiasa berzikir, dianggap dia adalah orang yang baik. Karena apa? Masuk di dalam golongan orang-orang yang baik. Ini keistimewaan orang yang senantiasa berzikir. Maka di saat kita ini senantiasa berzikir, apalagi kalau berzikirnya sulusul lailil akhir, sepertiga akhir malam yang pada saat itu malaikat turun ke atas bumi melihat hamba-hamba Allah yang senantiasa berzikir, maka perbanyak untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Nih, semoga hadis ini memberikan pencerahan kepada kita agar kita memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjauhkan dari api neraka, dimasukkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya, an Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasul sallallahu alaihi wasallam haddasahum anna abdan min ibadillah. Di dalam satu riwayat Abdullah ibnu Amr radhiyallahu an bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita, anna abdan min ibadillah qal, ada seorang hamba dari hamba Allah yang senantiasa berucap, ya Rabb lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa li 'azimi sultanika. Kalau seorang hamba di antara kita ini senantiasa mengucapkan ya Rabb lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa sultanika, ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah memiliki segala puji, kama yanbaghi li jalalika, yang sesuai dengan keagungan Engkau ya Allah dan kesultanan atau kerajaan Engkau ya Allah. Kalau kalimat ini kita ucapkan, apa yang terjadi? Malaikat itu bingung. Ditulis apa pahala ini? Maka dikisahkan fadalat malakaini falam yadri kaifa yaktubuha fasaida ila sama. Dua malaikat pada saat itu langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak tahu pahala yang akan diberikan kepada orang ini. Saking dahsyatnya kalimat ini. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalik wajhika wa li 'azimi sultanika. Maka malaikat itu di saat datang menghadap Allah Subhanahu wa taala, dua malaikat itu menyatakan, ya Rabb inna abdaka qala maqalatan, ya Allah, sesungguhnya hambamu telah berucap kalimat yang kami tidak bisa untuk menulis pahalanya. Qala Allah azza wa jalla wa huwa a'lamu bima qala abdah. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu apa yang diucapkan oleh hambanya. Madza qala abdi,
sambil bertanya kepada malaikat, apa yang diucapkan oleh hambaku itu. Hambaku itu berucap, ya Rabb, innahu qala ya Rabb lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, yaitu Tuhan kami, hanya bagimu segala puji, sesungguhnya bahwasanya kebesaran zat itu hanya milikmu dan keagungan ini hanya milikmu ya Allah. Ini kalimat kalau diucap ini, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, uktubha kama qala li abdi. Tulisan, kata Allah Subhanahu wa taala. Tulis saja malaikat, nanti pahalanya hatta yalqani fa ajziyahu bihi. Nanti di saat hari kiamat bertemu denganku akan aku beri, yaitu pahala yang luar biasa. Ini doa zikir yang luar biasa. Mari ini juga kita hafal. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanika. Saya ulang lagi, Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ini kalau dibaca malaikat tidak bisa memberikan nilai pahala saking dahsyatnya zikir ini. Kapan akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nilai pahala? Nanti di saat manusia dikumpulkan di yaumil mahsyar, baru Allah Subhanahu wa taala menyatakan hatta yalqani fa ajziyahu bihi. Sampai orang ini nanti bertemu saya, baru akan aku beri nilai pahala yang luar biasa. Ini kalimat yang agak panjang, mari juga kita hafal, yang nilai pahalanya luar biasa. Ya Rabb, ya Rabb lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanika. Maka saya fotokopikan ini, nanti tolong senantiasa dibaca dan dipakai sebagai zikir setiap hari. Ya Rabb lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanika. Ini zikir yang luar biasa yang harus senantiasa kita ucapkan, yang harus kita garis bawahi. Allah menyatakan fadhkuruni adzkurukum, senantiasa ingatlah kepadaku, pasti aku akan ingat kepada kalian semuanya. Orang yang senantiasa diingat oleh Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, akan senantiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala segalanya. Maka mari kita senantiasa terus bertasbih, bertahmid, bertakbir. Kita baca yaitu kalimat yang luar biasa ini, Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanika. Semoga apa yang kita kaji hari ini bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah akan menjauhkan kita dari api neraka, dimasukkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inilah beberapa kajian hadis yang kita kaji. Semoga memberikan pencerahan hati dan pikiran kita semuanya. Insyaallah kita akan menjadi hamba-hamba yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada kesempatan sedikit pun tanpa ingat atau tanpa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mari kita tutup dengan berdoa, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Alhamdulillah hamdan yukafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa sultanik adimi sultanika ya Allah. Allahumma ighfirli wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina. Tawaffana muslima walhiqna bis salihin. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.